Ya semakin lama saya pikir untuk menjaga kerukunan itu semakin sulit, terutama di anak-anak sekarang kan. Ini kan sulit ya. Mereka itu kan udah nggak males lah dengan acara yang repot-repot. Itu bahasa segitiga emas itu. Kalau kita kaji yang namanya emas itu kan barang berharga. Ketika mereka masing-masing punya keyakinan agama, mengamalkan agamanya luar biasa. Kalau toleransi dan kerukunan menurut saya berbeda. Toleransi di dalam pengertiannya yang saya tahu adalah keberpihakan atau kemampuan untuk meringankan beban dan berpihak sedikit pada pihak tertentu. Artinya ada yang tadinya nggak dibela tapi jadi dibela, ada yang tadi nggak dirangkul jadi dirangkul. Tetapi di kampung sawah kita nggak pakai istilah toleransi. Memang pernah dulu waktu gereja ini dibangun tahun 1995 maksudnya itu ada rombongan yang melempar batu ke halaman sini pada waktu pembangunan gereja. Nama saya Martinus Napion, umur 58 tahun, pekerjaan pensiunan, saya asli dari Kampung Sawah. Kalau saya tinggal di Kampung Sawah sejak lahir, jadi saya memang kelahiran di sini dan orang tua di sini. Saya lahir di Kampung Sawah tahun 1966, jadi saya dibesarkan di Kampung Sawah. Dinamain Kampung Sawah karena dulu di sini seperti di mana-mana ya, mungkin ada kampung, pinggir-pinggirnya sawah, dikelilingi sawah, makanya dinamai Kampung Sawah. Kampung Sawah ini uniknya ya karena di perbatasan antara Sunda dan Betawi, jadi bahasanya ya Betawi Orak ya. Jadi ada Sundanya, ada Jawanya, jadi lalu masuklah lewat tenaga perkebunan tuh orang Belanda itu mengajarkan agama Kristen lewat pekerja-pekerja perkebunan. Dulu awalnya namanya sending ya, penginjilan. Sending itu mulai masuk Kampung Sawah itu pada tahun 1874. Jadi mulailah sending. Jadi ya agama Protestan ya. Kalau Belanda karena banyakkan Protestan, jadi Protestan masuk di Kampung Sawah pada tahun 1874. Saya dipanggil Dina. Saya salah seorang pendeta di Gereja Kristen Pasundan dan melayani di sini di GKP Kampung Sawah sebagai salah satu pendeta jemaat sejak 13 Februari 2022. Gereja Kristen Pasundan, gereja yang memang wilayahnya ada di tanah Sunda, bukan gereja suku tapi gereja wilayah. Karena itu kami sinodal, presbyterial dan punya 60 jemaat. Salah satunya adalah di sini gitu ya, lokusnya di Kampung Sawah. Dan secara khusus kenapa disebut tertua, karena memang awal hadirnya orang-orang Kristen yang GKP di Kampung Sawah itu sejak Juni, tepatnya tanggal 16 Juni 1874. Jadi sekitar 20 tahun lebih awal dibandingkan paroki Santo Servatius begitu. Memang anggota jemaatnya terdiri dari orang-orang Betawi ya, yang memang berasal dari Kampung Sawah gitu. Meskipun memang kalau kita bicara soal kebetawian di Kampung Sawah itu gak hanya murni Betawi begitu ya, tapi juga ada etnis yang lain yang juga memang sejak dari awal itu sudah menjadi bagian dari Kampung Sawah gitu. Nama saya Romo Yohanes Wartoyo Winangun SC. Saya bertugas di paroki Kampung Sawah, Gereja Santo Servatius. Saya mulai bertugas di sini tahun 2018.
Sejarah gereja Katolik Kampung Sawah itu dimulai pada tanggal 6 Oktober 1896. Dimulai dengan adanya baptisan di sini, yaitu 18 orang asli Betawi. Jadi ada 18 orang asli Betawi yang dibaptis pada tanggal 6 Oktober 1896. Dan itulah mulainya Gereja Katolik Kampung Sawah. Letak Gereja Santo Servacius itu segitiga emas, yaitu dengan Masjid Yasfi, kemudian Gereja GKP ya, Pasundan, terus yang Gereja Santo Katolik Santo Servacius ini. Mengapa itu disebut segitiga? Karena kalau dilihat dari atas itu kelihatan sekali segitiga itu. Maka orang mengenalnya sebagai segitiga emas. Nah, itu maknanya adalah bahwa kita itu memiliki sejarah untuk kerukunan umat beragama. Maka sejak tahun 1896 itu sudah kita ada silaturahmi atau pergaulan atau menghargai satu dengan yang lain melalui masing-masing umat beragama gitu. Ya. Kalau yang jemaat Pasundan itu sebetulnya yang pertama ya. Lalu ada jemaat dari Gereja Kristen Pasundan yang menjadi Katolik, dan itulah yang menjadi perintis juga untuk Gereja Katolik Kampung Sawah ini. Maka ini juga menjadi berkat bagi kami. Kami berterima kasih kepada Gereja Kristen Pasundan karena di sana cikal bakal umat Katolik ya dari sana juga. Maka bisa dikatakan sini itu adiknya dari Gereja Kristen Pasundan gitu ya. Saya dikenal di sini sebagai orang tua Kiai Haji Rahmaddin Afif, Ketua Yayasan Pendidikan Fisabilillah dan Ketua MUI di tingkat kecamatan. Di Kampung Sawah, kalau dalam kehidupan berumah tangga sejak tahun 1900 pertengahan 76. Kalau sejak anak-anak ya memang sudah di Kampung Sawah. Cuma lulus SD, zaman dulu namanya SR, kemudian ke pondok pesantren. Baru kemudian tahun itu kembali ke sini bersama-sama dengan masyarakat Kampung Sawah. Itu bahasa segitiga emas itu. Kalau kita kaji yang namanya emas itu kan barang berharga. Ya. Ketika mereka masing-masing punya keyakinan agama, mengamalkan agamanya luar biasa. Berarti berharga. Sampai saat ini kita, walaupun antara Yasfi ini yang kalau saat waktu sholat berbunyi azan terdengar jaraknya sekian, belum ada dari umat agama lain yang memprotes. Jadi ini memang hak sebagai muslim ketika waktu mau datang waktu sholat ya azan. Dan kerukunannya luar biasa. Begitu azan zuhur di Yasfi, disambut tuh tadi lonceng gereja. Kalau di Kampung Sawah karena ada Kristen, makanya marga itu kan juga karena adanya Kristen kan saya bilang karena adanya Kristen jadi bisa marga kan. Kalau di Islam kan sampai satu tingkat mungkin bin ya, setelah itu nggak ada ya.
Tapi kalau marga kan terus-terusan, kalau dia punya anak laki terus kan membawa marga ya. Jadi karena adanya Kristen dan sebagai pohon keluarga ya, marga itu dibawa supaya gampang tadi. Wah, lo anak siapa lo? Lo marganya apa? Jadi langsung ketahuan pangkalnya apa. Kalau misal, oh lo Napiun, berarti lo anak si Anu. Pasti saudara kan kalau udah marganya itu. Kira-kira itu. Waktu itu generasi pertamanya seperti ada Napiun, Baiin, Rikin, Pepe, Noron ya. Tapi kalau yang dia pindah ke Muslim pasti udah marganya hilang. Karena satu tingkat itu tadi. Kalau marga yang kemarin saya tercatat ya mungkin pasti berkembang ya. Berkembang terakhir itu sekitar 85 marga ya di Kampung Sawah. Kalau kita ngomong soal gimana relasinya umat beragama, di Kampung Sawah tuh nggak pernah bisa dilepaskan dari kohesi sosial yang ada. Kampung Sawah itu memang heterogen, hadirnya pun heterogen gitu, dari berbagai hal, etnis, ya, warna kulit, agama tentu saja. Dan di Kampung Sawah itu ada satu istilah yaitu satu puun. Nah kalau satu puun itu artinya ada satu kekerabatan. Jadi dalam satu puun itu ada ikatan kekeluargaan yang memang dilambangkan dengan klan-klan masing-masing. Marga-marga di Kampung Sawah yang dimana di dalamnya kita akan temukan heterogenitas di situ ya. Maka berarti kita bisa pastikan nggak mungkin bisa renggang ya satu dengan yang lain. Karena berarti agama jadi sangat privat, keyakinan yang sangat privat nggak diganggu-gugat sebagai keyakinan individual seseorang. Tapi dalam relasinya itu diwujudkan dengan kemampuan untuk hidup, membangun dan merawat persaudaraan dan kerukunannya. Perintah dari Yesus itu saling mencintai. Bagaimana kita bisa saling mengasihi, mencintai satu sama lain. Dasarnya adalah bahwa kita itu sama-sama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Semua manusia itu diciptakan sebagai saudara. Gak ada yang sebagai musuh. Bahkan dalam ajaran Gereja Katolik, cintailah musuh-musuhmu walaupun musuh pun dicintai gitu. Nah ini kan jadi dasar yang kuat untuk membangun kerukunan, membangun kedamaian. Kebahagiaan itu dalam hati, terutama dalam persatuan yang dibina dalam bentuk kemasyarakatan. Ya ini terjadi di Kampung Sawah ini. Rukun, tentram, saling hormati, saling hargai. Sekarang kalau kita kembalikan suami istri aja kan cuma berdua ya, suami istri, nggak rukun. Gimana kira-kira di rumah itu? Nggak nyaman. Terlebih ketika masyarakat banyak nggak rukun, gimana? Satu kampung berlainan agama, saling teror, saling menjelekkan, nggak nyaman. Jadi kalau rukun ya udah, cuma batasannya menciptakan suasana kerukunan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kalau konflik ya nggak ada, karena kita kan bersaudara. Ya mungkin dengan saya dengan Pak Kiai Rahmadin kan juga sepupu. Juga saudara saya ada yang jadi pendeta. Ya, sepupu saya ada yang jadi pendeta yang di Protestan. Jadi pada prinsipnya juga kita bersaudara, cuman kan itu pilihan ya. Kalau soal keyakinan kan pilihan. Jadi mereka mau kemana kan pilihan. Dan saya pikir juga selesai sudah kalau urusan keyakinan kita kan selesai. Sampai sekarang saya terngiang itu waktu anak-anak aja. Masih SD dulu. Teman-teman ulang tahun, nah yang ulang tahun kebetulan dia agamanya Kristen, Abah diundang. Ya namanya sama teman, sama kawan, bahasa Betawi zaman dulu kawan kita. Giliran baca doa,
Itu kan pada merem kalau yang Kristen tuh. Kalau yang Protestan saya tahu itu. Kebetulan pada merem itu ada lontong, gua kantongin aja di luar gitu. Itu cerita anak-anak gitu. Masih teringat aja itu. Ya, kalau yang sudah sekarang ini, misalnya di gereja itu ada sedekah bumi. Ya, kalau bahasa Islam syukuran lah, syukuran panen gitu. Selalu itu di gereja Servatius. Kita datang. Ya udah, keakraban dalam kehidupan yang di luar masalah akidah, ya kita suasana selalu kita jaga. Kalau hari raya itu, kalau dulu ya, dulu kita ketika lebaran itu kan orang Islam itu punya masakannya enak cuma lebaran zaman dulu. Boleh dikatakan bahasa dulu, makan daging cuma lebaran doang gitu kan. Nah, ketika lebaran zaman dulu itu kita ngantar tetangga, mau dia apa agamanya ya gitu, orang-orang tua, kita saling antar makanan tuh. Ketika tahun baru mereka pada masak ngantar itu dulu, melestarikan kerukunan dalam bentuk ya pengganti itu silaturahmi. Nah, kita tetap silaturahmi. Kalau lebaran ini pada berkunjung di sini, ini romo penuh di sini nih. Nah, tahun baru kita berkunjung, ya udah saling berkunjung. Nah, itu suasana kerukunan seperti itu. Ya kalau masalah agama ya masing-masing. Kalau kita mau melihat pada seluruh teks kitab suci, hampir semua bagian dari kitab suci seharusnya bicara soal gimana kita memberi dampak baik di dalam hidup orang. Gitu. Kalau dalam Muslim ada hablum minallah sama hablum minannas. Dalam kekristenan ada soal golden rules atau kaidah emas. Seperti apa yang Kristus sampaikan dalam Matius kan tentang kaidah emas, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan sesama manusia itu berarti real manusia. Tapi di bagian-bagian menarik juga ketika misalnya teman-teman di pesantren, mereka selalu merefleksikan bagaimana, misalnya kalau kita coba lihat pesantren Aksara Pinggir itu santrinya selalu bilang gini, kami tuh biasanya kalau sholat suka telat dan kami selalu dibangunin sama lonceng gereja Katolik katanya untuk resa sholat. Gitu. Jadi mereka merefleksikan itu dalam semua atribut-atribut yang ada begitu. Saking begitunya gitu ya. Dan kan katanya gini loh, orang yang beda agama itu belum bisa dibilang akrab kalau nggak bisa bercanda. Gitu. Kami tuh udah di tataran itu gitu ya. Kita bisa bercandain gitu. Pengalaman kami misalnya ada, kami kan undang pesantren ya untuk mondok di sini live in begitu 3 malam. Gitu. Lalu kemudian teman dekat saya dari Gus Durian NU ya, Kiai Opi sempat sholat begitu di belakang begitu di ruang pendeta. Lalu dia nggak bilang sama saya, terus saya bilang saya sholat loh di tempat Bu Pendeta, lalu saya wudhu pakai air gereja, saya kira-kira udah dibaptis atau belum, katanya gitu. Jadi kita sudah sampai di tataran itu ketika kita bercanda. Tapi saya sering ke toiletnya pesantren, jangan-jangan saya sudah muslimin. Kalau toleransi dan kerukunan menurut saya berbeda. Toleransi di dalam pengertiannya yang saya tahu adalah keberpihakan atau kemampuan untuk meringankan beban dan berpihak sedikit pada pihak tertentu. Artinya ada yang tadinya nggak dibela tapi jadi dibela, ada yang tadi nggak dirangkul jadi dirangkul. Tetapi di Kampung Sawah kita nggak pakai istilah toleransi karena toleransi jadi berimplikasi pada subordinate. Ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Sementara di Kampung Sawah semua setara, equal. Gitu. Jadi kita nggak pakai istilah itu, kita pakai istilah kerukunan karena ada ada kesetaraan ya di dalam semuanya. Peran dari Gereja Katolik itu memberanikan ya atau menyemangati ya, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan karya-karya pelayanan yang mendukung untuk membangun kerukunan. Misalnya kami itu mengadakan sembako murah pas bulan puasa sehingga saudara-saudari kita yang beragama Islam bisa mendapatkan
sembako murah dengan misalnya membayar 50%-nya gitu ya. Atau kami ada sunatan massal. Nah, itu yang dilayani tidak hanya yang Katolik tapi juga yang non Katolik. Kami mengundang kiai atau ustadz untuk membuka, untuk mendoakan kalau misalnya ada sunatan massal itu. Dan itu kan sangat menarik gitu ya. Bagaimana saya merasa ikut bersama dalam proses perjalanan gitu ya. Ya, kami punya tagline ya, oase rohani bernuansa Betawi. Kenapa itu diambil? Karena kita lahir dari orang-orang asli Betawi yang dibaptis menjadi Katolik. Jadi akarnya itu ya dari kebetawian. Maka Gereja Katolik Kampung Sawi ini kan terkenal dengan kebetawiannya. Maka apa itu kemudian kami mengadakan misa bernuansa Betawi, lagu-lagunya, kemudian teks atau misalnya itu yang doa-doanya itu bernuansa Betawi. Kemudian pakaian dari petugas itu pakai pecis, lalu yang perempuan juga bernuansa Betawi juga. Untuk apa? Ya untuk menghargai nilai-nilai atau budaya Betawi ini. Misa bernuansa Betawi biasanya diadakan pada hari Minggu pertama setiap bulan jam 8.30. Kemungkinan pas Romo Kuris ya, Romo Kuris itu kan yang merintis juga untuk kebetawian juga. Dan Romo Kuris ini terkenal, atau yang merintis untuk membangun gereja yang baru ini kan Romo Kuris tahun 1995. Sempat ada protes dari oknum nggak sih Romo? Kan peci itu kan anggapan sebagian besar warga Indonesia kan identik sama salah satu agama, ya Islam. Ketika saya pertama kali memakai pecis ini juga merasa nggak nyaman juga, karena saya berpikir kalau yang pakai pecis itu ya yang saudara-saudari kita yang Muslim, tapi ternyata itu pakaian nasional, jadi custom nasional yang siapapun bisa memakainya. Nah, justru ketika saya berada di sini lalu itu nggak masalah, sekarang saya memakai pecis itu nyaman aja. Tantangannya ya jelas ada ya. Yang pertama kan dengan adanya dunia digital itu kan berbagai media, platform media sosial, tapi itu juga menjadi tantangan sendiri ketika media sosial itu menjadi kutub atau membuat salah komunikasi atau miskomunikasi yang akhirnya tidak mengembangkan kerukunan itu atau memecah belah. Tantangan yang kedua ya perkembangan budaya setempat yang perlu budaya yang kurang dihayati secara hidup, sehingga kadang-kadang ini menjadi hambatan bagi pengembangan kerukunan. Sejauh ini tidak ada konflik ya, maksudnya secara luas. Kalaupun itu konflik biasanya dari luar Kampung Sawah, ini yang repot ya, karena kalau dari keluarga Kampung Sawah sendiri kan sebetulnya nggak ada itu. Kalaupun ada itu dari luar. Nah, pernah terjadi kan ada yang dari luar mau masuk lalu sudah dibentengin dulu sehingga nggak jadi masuk. Memang pernah dulu waktu gereja ini dibangun tahun 1995 maksudnya itu
ada rombongan yang melempar batu ke halaman sini pada waktu pembangunan gereja. Tapi itu pun dari luar kan, kalau orang-orang dari Kampung Sawah sendiri kan konflik-konflik yang sifatnya merusak itu nggak ada itu. Kalau yang gereja di Timpuk itu kan dulu masih zaman kampanye yang apa ya, melibatkan massa banyak. Kalau dulu kan semakin partai itu hebat kan dengan massa yang banyak ya. Dulu kan cuma 3 partai ya. Psikologi massa ya, ketika orang banyak ada yang memprovokasi kan gampang. Jadi ketika kampanye dengan motor banyak, dengan suara motor yang dulu kan knalpot dilepas semua dengan supaya apa euforia gitu. Akhirnya ada yang terprovokasi. Akhirnya udah kita timpukin nih gereja, ada yang timpukin ada itu. Nah seperti itu ya. Dan pasti bukan orang Kampung Sawah. Pas saya cek-cek banyak juga ada yang dari Jatimakmur, dari mana-mana ya. Ya semakin lama saya pikir untuk menjaga kerukunan itu semakin sulit, terutama di anak-anak sekarang kan, sekarang apa milenial atau Gen Z ya, generasi Z. Ini kan sulit ya. Mereka itu kan udah nggak males lah dengan acara yang repot-repot. Ya, kalau kita ajak, ayo ke rumah saudara, ayo ngapain? Mendingan gua nonton atau gua hobi gua apa? Gua main game gitu kan. Padahal itu kan ajakan untuk supaya kita bersilaturahmi, kenal dengan saudara. Tapi kadang-kadang males. Banyak juga yang kadang-kadang memaksakan. Memaksakan artinya memaksakan keyakinan. Ada juga ya bahwa keyakinan gue yang lebih benar, keyakinan gue yang lebih hebat atau keyakinan, nah itu juga banyak yang memaksakan. Tetapi kan sebetulnya kalau kita semua menyadari di luar kita juga ada kebenaran juga pasti nggak seperti itu. Kalau soal kerukunan di Kampung Sawah ya tanggung jawab bersama lah. Keluarga saya kan ya saudara-saudara saya berbeda agama ya. Ada yang Muslim, ada yang Protestan, dan saya Katolik. Itu menurut saya itu rahmat ya yang harus saya syukuri. Ketika saya berkunjung ke rumah saya yang beda agama, saya belajar. Ya, ketika saya ke rumah yang Muslim saya belajar. Dengan nggak sengajanya saya melihat apa ya, dengan tindak tanduk, oh berarti kan mencerminkan. Ketika saya ke agama yang Protestan, tindak tanduk juga mencerminkan. Tapi kalau misalnya kalau keluarga kita sudah tidak akur, juga mencerminkan bahwa sejauh mana pengetahuan agama kita. Makanya saya ini menjadi apa ya, nikmat lah apa yang saya syukuri dengan beda itu. Karena kalau kita berbicara mempermasalahkan perbedaan itu nggak akan habisnya. Harapan saya pertama, kita selalu bisa membangun pagar hidup. Umat Katolik bisa membangun pagar hidup, yaitu membangun persaudaraan dengan saudara-saudari kita yang beragama Islam, beragama Hindu, Buddha, apapun, supaya kita dibantu untuk tetap mempertahankan kerukunan. Yang kedua ya penghargaan aja. Jadi kita menghargai satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga ya saling gotong royong. Karena gotong royong itu kan nilai budaya kita yang sudah ada gitu. Saling membantu. Contoh kalau perayaan Idul Fitri ya. Lalu yang ikut membantu untuk parkir itu orang Katolik.
Kemudian kami kalau pas ada perayaan itu numpang parkir di Yaspi atau di GKP. Parkir kendaraan kan perlu tempat ya, lalu parkirnya di Yaspi yang punya tempat parkir luas, yaitu semacam itu. Jadi kalau hal-hal yang sederhana, tindakan-tindakan yang sederhana yang bisa mendukung untuk membangun kerukunan, ya kita akan kembangkan terus, dilakukan gitu. Saya rasa kita harus memang memahami bahwa kita nggak bisa meniadakan ancaman-ancaman perpecahan itu. Kesadaran itu yang membuat kita terus cari cara supaya kita bisa punya cara nih ya dengan kreativitas kita masing-masing untuk tetap bersatu, dan itu yang saya rasa nggak gampang gitu. Ya apakah mungkin kita terus melihat agama itu sebagai sarana kita justru lebih mengasihi dan terbuka ya, melihat dunia ini sebagai dunia impian, dunia yang kita inginkan yang terus harmoni dan satu dan mendatangkan kedamaian. Kita lihat bahwa ada banyak negara yang hancur karena mereka tidak bisa mempertahankan kesatuan mereka, dan itu kebanyakan didasari karena ego yang begitu dikejar begitu di dalam diri ya, baik itu ego pribadi, kekuasaan ataupun sensitivitas beragama gitu. Semoga kita menjadi generasi yang cukup mampu ya untuk membuat dunia yang seperti itu nantinya gitu. Kayaknya nilai kebenaran yang terkait dengan etika dan moralitasnya kayaknya tergerus dengan banyak hal. Oh, saya bisa beropini sebebas mungkin gitu, tapi hari kita jadi nggak ngehargain batasan dan ngehargain hak orang lain gitu. Itu penting juga ya. Semoga di tengah dunia digital sekarang ya kita bisa terus mensyiarkan dan menyebarkan kasih itu ya, dan kebaikan itu bagi banyak orang. Saya berpesan kepada sahabat-sahabat, khususnya yang Muslim, ketika kita bertetangga, tetangga itu saudara kita, dan kita wajib menghormati tetangga. Ketika berlainan agama, agama itu kan masing-masing keyakinan. Kan itu jaga, jangan sampai ada yang membuat ketersinggungan. Ya udah, seperti itu, rukun aja. Dan semoga di Indonesia ini kita bangga, negeri yang besar, terdiri dari ribuan pulau, bahkan berbeda bahasa, berbeda agama, yang kita diikat menjadi satu nusa, satu bangsa, itu harus dipertahankan. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Oh begitu ya. Subhanallah. Itulah pesan kami. Moga-moga berikutnya sampai kapanpun Indonesia tetap aman, tentram, damai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.